Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, para sahabat, kawan-kawan dan jamaah sekalian. Alhamdulillah jumpa lagi pada kajian sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing, diberi hidayah, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga seluruh aktivitas ibadah kita dapat kita laksanakan dengan baik dan dapat kita lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hadirin rahimakumullah. Pertemuan kita sore hari ini kita akan mengkaji seputar tentang Idul Fitri, atau terkait dengan salatul Id. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara tentang Id, ini kita adalah dari kata ada ya'udu idan, yaitu satu hari yang berulang. Ya, jadi ada ya'udu itu kalau disebut yaumul Id berarti hari yang diulangi, hari yang diagungkan, hari yang dihormati. Nah, karena itu dalam hal ini Yaumul Id itu adalah hari yang dirayakan bahasa kita, karena diperingati, yang hari yang diperingati setiap tahun. Nah, di mana dalam hal ini untuk orang Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya mengakui, ya, jadi yang diakui sebagai hari raya besar bagi orang Islam itu hanya dua saja. Itu yang ada nasnya dari Nabi SAW. Adapun hari-hari besar Islam yang lain, yang dikatakan hari besar Islam, itu orang yang mengatakan hari besar Islam, tapi bukan Islam yang mengatakan itu hari besar Islam. Hanya umat Islam yang menyebut. Nah, karena itu yang ada nasnya, yang diakui oleh Islam sebagai hari besar atau hari raya dalam Islam, itu hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha. Sahabat Anas radhiyallahu anhu mengatakan, Anas radhiyallahu anhu qala, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ahli al-Madinati yaumani yal'abuna fihima fi al-jahiliyah. Faqala, qadimtu alaikum wa lakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumun nahri wa yaumal fitr. Demikian hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud pada hadis 1135, Imam Nasai dan Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baghawi dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Wali ahli Madinati yaumani yal'abuna fihima. Pada masa itu orang-orang Madinah memiliki dua hari, di mana pada kedua hari itu mereka biasanya melakukan perlombaan. Mereka melakukan perayaan pada hari itu. Dua hari itu pada masa jahiliyahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada penduduk Madinah, qadimtu alaikum, aku telah datang kepada kalian, walakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyah, dan kalian memiliki dua hari yang kalian bergembira, bermain atau merayakan padanya pada kedua hari raya itu di zaman jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Ingat, Allah telah menggantikan hari raya kalian itu, dua hari raya kalian itu telah digantikan oleh Allah menjadi dua hari raya yang lebih baik, yaitu Yaumun Nahri wa Yaumul Fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi seluruh hari raya yang telah diperingati di masa jahiliyah, dan begitu juga hari raya yang belum diperingati oleh orang-orang Islam, maka Allah
secara khusus menurut hadis Nabi tadi itu sudah diganti. Artinya tidak ada lagi hari raya bagi orang Islam kecuali hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun hari Jumat itu juga disebut oleh Nabi Aidani, tapi itu secara lugatan karena hari Jumat itu berulang setiap pekan. Gitu. Ya, tapi Nabi memang menyebutnya Id, ya. Gitu. Tapi tidak masalah, ya. Jadi yang disebut hari raya secara syar'an, secara syariat itu hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha saja. Di luar itu tidak ada lagi hari raya atau hari besar Islam yang diakui oleh Islam. Adapun kalau orang Islam yang mengakui itu hari besar Islam, itu anggapan orang Islam, tapi tidak diakui oleh Islam. Jadi bukan dari Islam, tapi itu dari orang Islam, ya, tanpa dasar dari Islam itu sendiri. Baik, ini yang pertama tentang hari raya bagi orang Islam. Kemudian riwayatul iman rahimakumullah bahwa kita di dalam kaitannya dengan sholat di Idul Fitri ini itu ada anjuran untuk melakukan sholat 2 rakaat, ya, atau yang biasa sebut dengan istilah sholat Idul Fitri, ya, sholat Idul Fitri. Dalam hal ini hadirin rahimakumullah, kita lihat apa hukum sholat Idul Fitri. Memang beragam, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ya, ada juga yang mengatakan sunnatul muakkadah. Tapi dalam hal ini saya ingin menegaskan bahwa kita berpendirian bahwa sholat Id itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah sunnah, ya, sunnah muakkadah namanya, sunnah yang sangat dianjurkan karena Nabi selalu melakukan. Nah, ini berdasarkan ketika ada seorang yang A'rabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas salah. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang salat yang diwajibkan oleh Allah atas diriku. Lalu Nabi SAW katakan, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Illa an tatawwa syai'an, kecuali jika kamu ingin menambahkan yang tatawwu. Jadi menurut tadi sini selain yang 5 waktu itu disebut oleh Nabi adalah salatul tatawwu, salat sunnah. Itu. Adapun sholat Jumat, maksudnya kalau sholat Jumat itu ada, maka dia menempati tempatnya sholat zuhur, ya, karena memang kewajiban dalam sehari itu hanya sholat 5 waktu saja. Adapun Jumat, itu Jumat sudah ada, ya, tambahan, tidak ada yang lain. Maka selain daripada itu, semuanya dinyatakan sebagai sholat sunnah. Jadi sholat Id itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Baik, kemudian yang berikutnya yang terkait dengan salat Id ini, yang pertama tadi tentang keberadaannya, kemudian hukumnya, kemudian yang ketiga sekarang adalah waktu pelaksanaan salat Id. Nah, dalam hal ini ada beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan ini bahwa waktu salat Id ini itu seperti yang disebutkan dalam hadis Fa'an Abdullah bin Jabir sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja ma'an nasi yawma fitrin aw yawma adha fa'ankara ibta'ul imam wa qala inna kunna qad faradna sa'atuna hadi wa dhalika hina at-tasbih. Sahabat Abdullah bin Jabir, salah seorang sahabat Nabi SAW, bahwa dia pernah keluar bersama orang-orang di hari Idul Fitri dan Idul Adha, lalu dia mengingatkan keterlambatan imam dan berkata, kami dahulu itu sudah selesai sholat yang jam seperti ini. Ini terdapat dalam pembahasan Sahih Bukhari, tapi disebut oleh Imam Bukhari secara ta'liq
dan dimausulkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim, yang artinya bahwa waktu sholat Id ini sebenarnya adalah waktu di waktu pagi setelah matahari terbit, ya. Yaitu setelah matahari terbit, yaitu waktunya adalah waktu sholatil Id ba'da irtifai syams faidarihim, yaitu setelah matahari naik, ya, sekitar 1 tombak ke atasnya, yaitu dengan kata lain setelah selesainya waktu larangan sholat, ya. Begitu matahari muncul naik mancarkan sinar, itu sudah masuk waktu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, ini waktunya dikerjakan di pagi hari. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan juga, bahwa pelaksanaan sholat Id itu memang waktunya di mana waktu yang tempat, ya, berkaitan dengan tempat, ya. Maka dalam hal ini kalau kita lihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Nasai, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi, bahwa diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu beliau keluar ilal musalla, ke tempat sholat. Al-musolla yang dimaksud dalam hadis diterangkan yaitu adalah tempat terbuka. Tempat terbuka, bukan tempat tertutup seperti stadion, tidak, tapi adalah di tempat terbuka, ya. Atau di dalam ruangan, tidak, ini tempat terbuka. Fa'awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Yang pertama kali Nabi lakukan ketika sudah itu adalah melakukan sholat. Nah, ini hadirin iman rahimakumullah. Maka sepanjang sejarah Nabi melakukan sholat Id itu Nabi tidak pernah melakukan selain di lapangan. Adapun hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah sholat Id di masjid karena hujan, itu hadisnya dhaif seperti riwayat Imam Abu Daud. Nah, maka dalam hal ini bahwa sholat Id ini adalah sangat afdal itu dilakukan di luar, ya. Dalam kitab As-Sahihus Sunnah dikatakan was-sunnatul madiyatu fi sholatil idain an takuna fil musalla aw fis safra aw fi muqaratin wasi'ah. Was-sunnah yang telah tetap pada sholat Id itu adalah hendaknya dilakukan di tempat yang terbuka, di lapangan yang terbuka. Kenapa dikatakan di situ sunnah, ya? Nah, karena Nabi pernah mengatakan begini, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalatu fi masjidi hadza afdalu min alfi shalatin fi ma siwa illal masjidil haram." Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi ini lebih utama dari 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram, ya. Nah, jadi Masjid Nabawi itu kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu nilainya sekali sholat di situ adalah sama dengan 1000 kali di masjid yang lain. Tetapi kita lihat bahwa Nabi SAW meninggalkan itu, ya. Meninggalkan masjidnya, keluar ke lapangan. Berarti di lapangan itu untuk sholat Id itu lebih baik daripada Masjidin Nabawi, ya. Itu nilainya, gitu. Jadi menunaikan sholat Id yang tadinya di Masjid Nabawi, sholat apapun yang kita lakukan di Masjid Nabawi itu bernilai 1000, ya, 1000 kali lipat dibanding di tempat yang lain, itu Nabi tinggalkan, ya. Beliau keluar melakukan di tempat yang di tempat terbuka. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat Id di luar itu, ya, di luar tempat terbuka itu lebih afdal daripada kita sholat di Masjid Nabawi. Apalagi kalau dibanding dengan masjid-masjid lain, gitu, ya. Jadi itu afdalnya itu seperti itu, ya. Sampai Nabi keluar dari Masjid Nabawi
masjid beliau yang nilainya tadi bahwa sholat di situ, sekali sholat di situ nilainya 1000 kali dibanding dengan di masjid lain. Itu Nabi tinggalkan. Kalaulah sholat di afdol di masjid, tidak akan Nabi tinggalkan karena Nabi lebih tahu itu lebih utama. Tapi begitu Nabi keluar ke lapangan sholat id, ini menunjukkan bahwa sholat id itu lebih afdal di luar di lapangan daripada di Masjid Nabawi, apalagi di masjid-masjid lain. Nah, ini. Lalu bagaimana kalau ada uzur, ada halangan? Nah, itu lain lagi, ada alasan namanya. Kalau tidak ada alasan, maka sangat-sangat afdal kita lakukan di pertemuan. Ya, seperti yang sekarang yang terjadi di kita. Ya. Kita tidak mungkin melakukan dengan pandemi seperti ini di lapangan. Ya, sangat dikhawatirkan terjadi penyebaran di tempat-tempat, terutama di tempat-tempat yang memang sangat rawan terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Maka tentu ini bagian daripada kesempitan atau uzur halangan. Maka kalau tidak bisa di lapangan terbuka, di musola atau di masjid, ya. Kalau di masjid juga tidak boleh, maka ada alasan lebih luas lagi, hendaknya dilakukan di tempat masing-masing. Ya, kalau di tempat kita masing-masing dengan keluarga, ya. Nah, bagaimana? Apakah mesti dalam rumah? Bisa saja di rumah, tapi afdalnya kita di luar. Karena sholat itu adalah syiar untuk memperlihatkan ke orang lain. Walaupun kita tidak berkumpul, tapi kalau ada tempat di luar rumah, di halaman rumah, itu lebih afdal kita lakukan di luar rumah itu daripada di dalam rumah. Ya. Walaupun afdalnya tentu jauh berbeda dengan afdalnya di lapangan. Maka kita mencoba melakukan itu. Mana selama masih kita bisa meraih afdal yang walaupun tidak sama, maka kita gunakan. Nah, itu ikhwatul iman rahimahullah jemaah sekalian. Nah, sudah banyak fatwa-fatwa baik itu dari MUI maupun dari ormas-ormas terkait dengan ini. Bagi tempat-tempat yang memang tidak mungkin melakukan tadi, maka sudah dilakukan di tempat masing-masing. Ya. Kalaulah tidak punya halaman juga, ya sudah apa boleh buat, berarti di dalam rumah. Tapi kalau ada halaman yang bisa kita tempati bersama keluarga, nah istilah kita melakukan pelaksanaan sholat id ini sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang asal demikian itu, bahwa sholat id itu afdal dilakukan di lapangan lebih baik daripada di Masjidil Nabawi. Gitu. Ya, apalagi dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Itu di waktu normal. Baik, Wadiman rahimakumullah. Kemudian ada beberapa anjuran yang berkaitan dengan sholat id ini. Kalau kita akan berangkat ke tempat sholat id, diantaranya adalah dianjurkan mandi terlebih dahulu. Ya, dianjurkan mandi terlebih dahulu. Dalam hal ini, bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam Syafi'i dengan Abdul Razak dengan sanad yang sahih dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa kana yaktasilu yaumal fitri qabla ayyaqdua ilal musalla, bahwa Ibnu Umar sebagai fuqaha sahabat, ya, beliau mandi sebelum di hari Idul Fitri itu, sebelum beliau berangkat ke tempat sholat. Ya. Kemudian ada riwayat lagi yang sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya dan juga Imam Al-Baihaqi dengan jalur yang sama, dikatakan su'ila Ali bin Abi Thalib anil ghusl. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mandi. Faqal yaumul jum'ah wa yaumul arafah wa yaumun nahar wa yaumul fitri. Mandi itu adalah pada hari Jumat, hari Arafah, ya, ada hari nahar, hari kurban, dan hari Idul Fitri. Yang pertama, anjuran pertama, dianjurkan mandi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah anjuran berikutnya adalah at-tajammul wa lubsul ahsanit thiyab,
ya memakai at-tajammul, jadi menggunakan berhias, ya menggunakan pakaian yang bagus, yang terbagus. Kalau ada baru, kalau tidak ya yang terbagus pakaian kita yang biasa dipakai, sebagaimana Nabi SAW itu punya pakaian khusus yang hanya dipakai untuk di Idul Fitri atau Idul Adha ataupun dalam menerima tamunya. Ya, nah, lalu dalam sebuah riwayat dikatakan yaitu dari hadis Ibnu Umar mengatakan akhadha Umar jubbata min istibraqin tuba' fi suq fa akhadhaha fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ibta' hadhihi tajammal biha lil 'id wal wufud. Nah, Ibnu Umar mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah memberikan baju yang bersulaman sutra buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pasar, yang dijual di pasar. Lalu dia mengambilnya, lalu dia bawa kepada Nabi SAW, mengatakan, wahai Rasulullah, bila ini untuk Anda pakai tajammal biha lil 'id wal wufud, gunakan dia, berhias dengannya untuk hari raya dan untuk menerima tamu-tamu. Nah, begitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga ada di riwayat Imam Muslim. Ini jadi pada hari raya itu kita dianjurkan seperti demikian, menggunakan pakaian yang tidak biasa kita pakai, tajammul namanya. Kemudian yang lain, bahwa yang ketiga ada sunnahnya al-aklu qabla al-khuruj ilal musalla fi Idul Fitri khassah, yaitu dianjurkan makan atau minum sebelum keluar ke tempat sholat pada saat Idul Fitri. Ini Idul Fitri saja. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan begini, karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin. Adalah Rasulullah SAW tidak berkeluar atau tidak berangkat pada Idul Fitri sebelum beliau makan beberapa biji kurma. Ya. Kemudian di riwayat yang lain ada juga di riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dikatakan bahwa ya Buraidah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa yauman nahr la yakulu hatta yarji'a fa yakulu min nasikatihi. Dari Buraidah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada Idul Fitri sebelum beliau makan, dan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan sebelum kembali dari tempat sholatnya. Nah, ini diantara anjurannya. Nah, jadi di samping yang lain tadi ada mandi, kalau ada parfum khusus bagi laki-laki tentunya menggunakan minyak wangi, minyak rambut, parfum itu untuk laki-laki. Adapun perempuan tentu haram menggunakan wangi-wangian parfum keluar untuk sholat Id. Kemudian musliman rahimakumullah, dalam perjalanan menuju ke tempat sholat adalah kita dianjurkan bertakbir. Nah, ini yang berikutnya, bertakbir pada saat ini dari keluar rumah sampai ke lapangan, sampai menjelang menunaikan sholat. Itu. Nah, ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan dimana hadis ini kalau dikumpulkan menjadi satu, beberapa riwayat saling menguatkan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, kana yakhruju yaumal fitri fa yukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdas shalah. Fa idza qadas shalah qata takbir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau keluar Idul Fitri itu, pada hari Idul Fitri beliau bertakbir sampai datang ke musalla. Begitu juga ada riwayat Ibnu Umar bercerita Rasulullah pernah keluar di hari Idain bersama Al-Fadl bin Abbas, dan ada Abdullah bin Abbas, dan Ali, Ja'far dan Hasan, Usama dan Zaid, dan semuanya berada bersama-sama sambil mengucapkan suara takbir dan tahlil dalam perjalanan. Intinya wa liman rahimakumullah, berangkat ke Idul Fitri, ke tempat atau ke tempat sholat, hendaklah
dilakukan takbir. Nah, kalaulah kita lakukan di rumah juga di pagi hari sebelum kita sholat melakukan takbir dulu sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan Ramadan itu dan hendaklah kamu bertakbir sesudah itu membesarkan Allah terhadap apa yang diberikan Allah wa la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, hadirin rahimakumullah, adapun sighah takbir. Sighah takbir memang tidak ada hadis sah ya, dari Nabi SAW yang menerangkan tentang sighah lafaz takbir ini. Ya. Nah, hanya ada beberapa dari sahabat-sahabat. Di antaranya sebelumnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katakan kana yaqulu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini dari yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud. Sekali lagi tidak ada hadis marfu, ya, ini hadis dari Nabi langsung bahwa takbirnya Nabi yang sahih itu begini sekian kali, tidak. Tapi yang ada adalah dari senior-senior sahabat, yaitu ulama-ulama sahabat, diantaranya adalah sahabat Ibnu Mas'ud ini mencontohkan takbirnya 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ini menurut Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari beliau. Nah, kemudian ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih tapi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya dikatakan kana Ibnu Abbas yaqul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ini dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sama takbirnya juga 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar wa ajallu, Allahu akbar ala ma hadana. Nah, ini riwayat dari Ibnu Abbas yang ada dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, ini dia itu yang ada. Jadi pada prinsipnya bahwa yang dari sahabat itu takbir yang ada adalah 2 kali takbir. Tentu ini yang terbaik, kita mencontoh apa yang sudah ada riwayatnya ketimbang yang tidak ada riwayat sama sekali. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah anjuran lain terkait dengan pelaksanaan ini adalah mukhalafatut thariq ilal musalla, mengambil jalan yang berbeda ke dan dari tempat sholat. Ya, ini kalau dilakukan di lapangan, tapi kalau dilakukan di halaman masing-masing ya sudah, atau bahkan di rumah ya tentu ini tidak berlaku sunnah ini. Ya, jadi dianjurkan menggunakan jalan, berangkat dengan jalan yang berbeda, pulang dengan jalan yang lain. Nah, dalam hadis yang benar sumber dari sahabat Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafat tariqah. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila hari raya beliau mengambil jalan yang berbeda. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain yang dijelaskan oleh Abu Hurairah dari Ibnu Majah dikatakan, kana Nabi idza kharaja ila al-'id raja'a fi ghairi at-tariqi alladhi kharaja fi. Nah, itu penjelasannya. Bahwa Rasulullah SAW apabila berangkat ke salat Id, beliau kembali dengan jalan yang berbeda yang tidak dilewati tadi. Nah, itu diantara sunnahnya mengambil jalan yang berbeda. Kemudian yang berikutnya anjuran ketika berangkat ke sholat Id adalah dianjurkan berjalan kaki. Ya, yustahabul masyu ilal musalla. Anjurkan berjalan kaki tanpa berkendaraan kecuali memang itu sangat dibutuhkan atau tempatnya jauh yang kita ingin tuju. Ya, nah, dalam riwayat lain disebutkan panaliyin minas sunnati yakhruja ilal idi masya.
yang menurut sunnah dihasankan oleh Syekh Albani di sini, walau dengan syarat yang saling menguatkan, diantaranya dari riwayat Ibnu Umar juga, ya di sini dhaif tapi saling menguatkan menjadi hasan li ghairihi. Kalau menurut sunnah mengendara keluar ke id itu dengan berjalan kaki. Kemudian ada Ibnu Umar mengatakan, kan Rasulullah SAW yakhruju ilal masyian wa yarji'u masyian. Adalah Rasulullah SAW keluar berangkat ke salat id dengan berjalan dan pulang juga dengan berjalan. Ya, di tadi ada hasan, maka dianjurkan ya, selama itu masih bisa kita lakukan, kita berjalan berangkat ke salat id dan pulang pun juga dengan berjalan. Nah, kemudian juga masih di tempat sholat id itu masih dianjurkan tetap bertakbir sampai kemudian dilakukan sholat. Kemudian yang perlu juga diketahui bahwa tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat id. Ya, tidak ada sholat sunnah sebelum sholat sebelum dan sesudah sholat id. Gitu. Apalagi kalau itu dilakukan di masjid. Dilakukan di lapangan, maka tidak ada tahiyatul lapangan. Gitu. Adapun kalau kemudian dilakukan di masjid, maka itu nanti tahiyatul masjidnya. Ya, jadi tidak ada sholat sunnah yang berkaitan sholat idul fitri maupun idul adha ini. Ini Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idil fitri raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri 2 rakaat, tidak salat sebelumnya dan juga tidak ada salat sesudahnya. Nah, demikian menurut riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Tirmizi. Jadi tidak ada salat sunnah dan sebelum dan sesudah salat Id yang berhubungan dengan salat Id ini. Nah, kemudian terkait dengan perempuan di hari Idul Fitri dan Idul Adha, ini memang diperintah keluar. Perempuan ini diperintah keluar untuk menghadiri pelaksanaan sholat Id. Ya. Nah, sebagaimana dalam riwayat Ummu Atiyah, umirna amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al-atika wal khuyada wa zawatil khuduri fa amal khuyadu fayatazina shalah wa isyadul khair wa isyadul khair wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab qal litalbisaha ukhtuha min jilbabiha. Dari Ummu Atiyah bahwa Rasulullah SAW perintahkan kepada kami untuk mengeluarkan di Idul Fitri dan Idul Adha itu al-awatik, para gadis-gadis pada orang haid dan bahkan yang dipingit sekalipun ya harus keluar. Adapun yang sedang haid maka tidak ikut sholat tapi menyaksikan pelaksanaan Idul Fitri pada itu dan khutbah yang disampaikan untuk kaum muslimin. Lalu kata Ummu Atiyah, saya berkata kepada Rasulullah, ada salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab. Lalu kata Rasul, lital bisa uktuha min jilbab. Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab. Ini artinya Rasul memerintahkan dengan tegas kepada perempuan harus keluar. Jadi yang kata lain, perempuan itu wajib keluar untuk melaksanakan perayaan Idul Fitri walaupun tidak sholat. Ya, jadi menghadirinya itu yang wajib karena Rasul perintahkan tidak diberi uzur ya kalau hanya tidak ada jilbab kecuali kalau memang itu uzur syar'i, sakit ataupun tidak bisa berjalan dan sebagainya itu lain lagi. Tetapi selama masih bisa itu diperintahkan untuk keluar melaksanakan. Baik, wa tuliman rahimakumullah. Kemudian terkait dengan pelaksanaan salat Id. Nah, salat ini itu tidak ada azan dan tidak ada qomat. Ya. Ani Ibnu Abbasin wa Jabir ibn Abdullah qala lam yakun yu'adhdhilu yaumal fitri wala yaumal adha. Dari Ibnu Abbas dan Jabir mereka berkata tidak pernah diazankan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya tidak ada azan. Ya. Kemudian Jabir mengatakan itu tadi riwayat Imam Bukhari. Kemudian pada riwayat Imam Muslim an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah al-idaini ghairu marratin wala marratin bi ghairi adzanin wala iqamatin. Ya. Kata Jabir bin Samurah, saya pernah sholat Id bersama Id bersama Rasulullah bukan sekali, 2 kali saja tanpa azan dan iqamah.
gitu. Ya, jadi tidak ada azan dan qomat gitu. Ya, Imam Ibnu Qayyim dalam mengomentari hadis itu dia katakan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha ilal musalla akhadha fi sholati min ghairi adzanin wala iqamatin wala qaula as-salatu jami'. Ya. Was sunnatu alla yuf'alu syai'un min dzalik. Ya. Nah, maka Ibnu Qayyim mengatakan dan Rasulullah SAW apabila sudah sampai ke tanah lapang, beliau langsung melakukan sholat tanpa azan dan iqamat. Dan juga tidak ada ucapan wala qaulat dan juga tidak ada ucapan as-sholatu jami'. Terima sering juga dalam pelaksanaan itu memang tidak ada azan dan iqamat, tapi jamaah dikomando as-sholatu jami', tidak. Kata as-sholatu jami'ah itu betul adanya dari sunnah Rasul, tapi itu untuk sholat gerhana, sholat kusuf, bukan untuk sholat id. Nah, di sholat id tidak ada syariat, cukup imam yang sudah berdiri mengajak makmum, mari kita laksanakan sholat, sudah cukup. Ya, atau panitia mengumumkan para jamaah kita akan dimulai berdiri untuk kita melaksanakan sholat tanpa ada azan, tidak ada qomat dan tidak ada ucapan as-sholatu jami'ah. Ya, dan itu Ibnu Qayyim mengatakan was sunnatu alla yuf'alu syai'un min dzalik. Nah itu kata menurut sunnah hendaklah semua itu tidak dikerjakan. Nah itu jadi ini ketika kita akan melakukan sholat Idul Fitri ini. Nah, kemudian di waktu liman rahimakumullah, kita tahu bahwa salat Idul Fitri itu adalah 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Ya. Nah, yang membedakan Idul Fitri dengan salat-salat yang lain bahwa salat Idul Fitri ini dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau lakukan pada takbir di saat Idul Fitri itu sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah dengan sahih diriwayatkan dari Abu Daud dan lain-lainnya. Anna Aisyah anna Rasulullah SAW kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sabu takbirat wa fis saniyah khamsan. Ya. Itu. Siwa takbiratai ar-ruku. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Di rakaat pertama 7 kali takbir, di rakaat kedua 5 kali takbir, selain 2 takbir untuk ruku, yaitu tidak masuk dalam takbir ketika mau ruku. Nah, inilah takbir di hari raya, 7 di awal dan 5 yang kedua. Ya, ini sama dengan sholat jenazah itu ya, takbirnya 4. Ya. Nah, maka dalam hal ini takbir untuk hari raya itu berbeda dengan yang sholat yang lain pelaksanaannya. Maka 7 di awal, 7 di rakaat kedua. Ya. Nah, 7 di sini tentu saja kita kembalikan kepada kemutlakan hadis tersebut. Ya. Ini 7 termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Ada yang menyebut bahwa takbirnya itu tidak masuk takbiratul ihram. Yang 7 itu adalah takbir zawaid. Tidak ditemukan riwayat dari Nabi yang menyebut bahwa 7 itu disebut takbir zawaid. Itu kita yang menyebut, ya. Dan takbirnya Idul Fitri, Idul Adha itu ya sudah, itu bukan zawaid, bukan asli 1-1, tidak, tapi memang sunnahnya itu. Ya. Di rakaat pertama 7 kali termasuk dalamnya takbir takbiratul ihram, itu awal, mutlak gitu. Ya. Kemudian di rakaat kedua 5. Nah, 5 dari mana? Termasuk takbir bangkit dari ruku, karena takbir intikal itu sudah milik rakaat berikutnya. Gitu. Jadi kedua, berarti itu udah takbir yang pertama. Gitu. Jadi 5 pada takbir ke rakaat kedua itu takbirnya adalah termasuk
dari takbir intiqal, dari sujud ke berdiri. Ya, kemudian ada lagi di di riwayat Ibnu Umar dari Amr bin Shu'aib dari kakeknya katakan kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ida saban fil ula thumma qara'a thumma kabbara faraka'u thumma sajada thumma qama fakabbara khamsan thumma qara'a thumma kabbara faraka'a thumma sajada. Nah, itu. Jadi beliau katakan di dalam hadis ini bahwa Nabi bertakbir 7 dia, kemudian beliau membaca Fatihah, baca surah, kemudian bertakbir untuk lalu rukuk, kemudian sujud, kemudian bangkit, ya, lalu bertakbir 5 kali, kemudian membaca. Jadi satu terusnya mulai takbir itu dari bangkit rukuk, lalu kemudian rukuk dan kemudian turun sujud. Nah, itu hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam Abu Daud dan Imam. Nah, ini takbir yang ada di salat Idul Fitri itu. Jadi 7 di awal, 7 di di 5 pada rakaat kedua. Itu secara mutlak. Kemudian pelaksanaannya tentu seperti biasa, sholat biasa dalam ada doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah dan surah. Adapun di antara takbir-takbir itu apa yang dibaca, tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di situ ada bacaan apa-apa. Jadi karena tidak dari Nabi SAW, maka kita diam saja. Tidak ada yang dibaca antara takbir itu. Nah, kemudian sesudah sholat itu melakukan khutbah, ya. Jadi melakukan khutbah, ya. Maka khutbah yang ada itu yang dilakukan oleh para para Rasulullah dan para sahabat berikutnya. Di antaranya riwayat Ibnu Abbas mengatakan, "Syahidtu Ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umar wa Utsman fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbati." Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Abbas berkata, saya pernah menyaksikan sholat id bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Semua mereka itu sholat sebelum khutbah. Ya. Itu juga Ibnu Umar mengatakan, annan nabiyya wa Bakrin wa Umar kanu yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Ya, mereka semua, Nabi, Abu Bakar, dan Umar, mereka semua melakukan sholat id sebelum khutbah. Jadi kembalikan dari sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Untuk sholat id, sholat dulu 2 rakaat, kemudian khutbah. Nah, dan untuk khutbahnya pun juga itu hanya sekali saja, ya. Nah, kan dalam kitab Fiqhus Sunnah, Sahih Fiqhus Sunnah dikatakan, was-sunnatu ayyahtubal imam ba'da sholati khutbatan wahidatan la khutbatain, ya. Waqifan al-ard, ya. Nah, itu jadi kada fa'alan nabi wal khulafa'ur rasyidun man ba'dahu. Bahwa menurut tuntunannya bahwa imam itu cukup berkhutbah sekali khutbah saja, bukan khutbah 2 kali. Berdiri melaksanakannya sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi dan para khulafa'ur rasyidun min ba'dahu. Ya. Adapun riwayat bahwasanya khutbah itu 2 kali, maka itu hadisnya fadhaifun jiddan, ya. Kali riwayat yang mengatakan bahwa ada khutbah 2 kali dari Nabi itu adalah sangat dhaif untuk ini. Jadi yang benar khutbah dalam Idul Fitri dan Idul Adha itu sekali saja, ya. Adapun yang menyatakan 2 kali itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, tapi tanpa menyebut riwayat, ya. Nah, salah dari itu memang ada riwayat tapi beliau tidak mencantumkan. Nah, itu riwayatnya sangat dhaif, bahkan mendekati hadis maqtu'. Nah, jadi sekali lagi khutbah itu sekali, tidak 2 kali seperti khutbah seperti khutbah Jumat. Nah, hadirin rahimakumullah, selesai kita berkhutbah,
tutup, maka selesailah pelaksanaan sholat Id, dan silakan melakukan tamat-tamat bersama keluarga masing-masing. Demikian Fatil Iman rahimakumullah penjelasan terkait dengan salat Id Idul Fitri. Bagi daerah-daerah Fatil Iman, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang bisa melaksanakan tahun ini Idul Fitri di tempat terbuka, di lapangan, bersyukur alhamdulillah. Adapun sahabat-sahabat jemaah sekalian yang memang di tempat yang sangat rawan penyebaran COVID, lalu kemudian dengan sangat terpaksa melakukan sholat Id di tempat masing-masing, apakah itu di halaman rumah masing-masing atau bahkan mungkin ada yang terpaksa melakukan di dalam rumah karena tidak punya halaman, maka mari semuanya insya Allah kalau kita niatkan ibadah kepada Allah semua memiliki nilai, dan marilah di hari raya ini kita betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah ini segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ini saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita semua selama di bulan Ramadan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.